Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan logika matematika ya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai turunan. Oke, untuk konsep turunan itu sendiri berawal dari tentunya fenomena alam ya. Bagaimana menentukan kecepatan sesaat dari suatu fungsi kecepatan di saat tertentu. Nah, di sini kita bayangkan bahwa kurva Y sama dengan fx ini menyatakan fungsi kecepatan yang bergantung pada waktu x. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan sesaat waktu x sama dengan a? Pertama, coba kita perhatikan. Jika seandainya kita hitung kecepatan pada saat x sama dengan a dan pada saat x sama dengan a plus h, maka kita akan menemukan perubahan kecepatan atau kita sebut dengan delta y per delta x, yaitu fa plus h dikurang fa per h. Nah, tentunya di sini kita berbicara perubahan kecepatan pada interval h. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa menentukan kecepatan sesaat di A, yaitu dengan cara mencari suatu garis yang menyinggung di A. Nah, ini bisa kita temukan hanya ketika interval H tadi kita buat sekecil mungkin, atau kita buat mendekati sama dengan 0. Nah, disinilah konsep turunan muncul untuk fungsi f di titik atau di bilangan A. Nah, berdasarkan konsep tadi, maka definisi dari turunan suatu fungsi f pada bilangan A itu dinyatakan dengan f aksen A, di mana f aksen A ini merupakan limit h mendekati 0 dari fungsi f a plus h dikurang f a per h. Tentunya, f aksen A ini bisa kita hitung asalkan limit tadi ada. Nah, sekarang jika a plus h ini kita nyatakan sebagai x, maka limit di atas bisa kita tuliskan pula sebagai f aksen A sama dengan limit fungsi fx dikurang fa dibagi dengan x min a ketika x-nya mendekati a. Sekarang, mari kita perhatikan turunan fungsi f terhadap variabel x yang dinyatakan dengan f aksen x. Nah, dengan cara serupa seperti tadi, maka f aksen x ini sama dengan limit dari fungsi x plus h dikurang fx dibagi h ketika h mendekati 0. Dan ini bisa kita hitung asalkan limitnya ada. Untuk notasi turunan fungsi f terhadap variabel x bisa kita notasikan ke dalam f aksen x atau ke dalam y aksen jika y sama dengan fx, atau dy per dx, atau df per dx, atau d per dx dari fx, atau d dari fx dan dx dari fx. Nah, fungsi f ini tentunya dapat diturunkan atau didiferensialkan di bilangan a jika f aksen a-nya sendiri ada. Dan suatu fungsi f dapat didiferensialkan pada selang terbuka i jika f ini dapat didiferensialkan pada setiap bilangan dalam selang terbuka tersebut. Sekarang mari kita lihat. Berdasarkan teorema, jika f ini terdiferensialkan di a, maka f kontinu di a. Namun tentunya f ini tidak akan terdiferensialkan di a. Hanya jika apa? Mari kita lihat kontrapositif dari teorema di atas ya. Jadi jika f terdiferensialkan di a, maka f kontinu di a, maka kontrapositifnya adalah jika f tidak kontinu di a, maka f tidak terdiferensialkan di a. Maka salah satu kemungkinan f tidak terdiferensialkan di a yaitu ketika f-nya tidak kontinu di a. Namun coba kita perhatikan kembali bahwa jika kita punya suatu fungsi y sama dengan fx seperti pada bagian A. Di sini bisa kita perhatikan bahwa untuk fungsi fx di sini ketika x mendekati a dari sebelah kiri, fungsi f ini memiliki kemiringan yang positif, sedangkan di sebelah kanannya a, fungsi ini memiliki kemiringan yang negatif. Maka tentunya jika kita lihat ada tidak garis singgung di y sama dengan a, tentunya garis singgung di a ini jika kita amati dari kiri dan dari kanannya di sini jelas berbeda. Maka kita katakan di sini bahwa garis singgung dari kurva f
tersebut ini tidak ada. Sekarang mari kita amati bagaimana jika kita punya suatu fungsi yang terputus di A. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa dari kiri dan dari kanannya sama-sama mempunyai kemiringan yang negatif, namun tentunya nilai limitnya itu sendiri di kiri dan di kanannya di sini berbeda, sehingga fungsi f ini jelas tidak kontinu di A. Maka berdasarkan teorema tadi, jika f tidak kontinu di A, maka jelas f tidak terdiferensialkan di A. Nah, ini adalah dua contoh kurva di mana fungsi f tidak terdiferensialkan di A atau tidak mempunyai turunan di bilangan A. Mari kita perhatikan contoh yang pertama. Bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dengan menggunakan definisi turunan ya. Mari ingat kembali tadi, berdasarkan definisi turunan pertama fungsi f terhadap variabel x yaitu limit dari fungsi fx plus h dikurang fx dibagi h ketika h mendekati 0. Maka dengan demikian kita harus menghitung dulu apa fx plus h. Nah, karena fx-nya adalah 3x ditambah 2, maka fx plus h adalah 3 dikali x ditambah h ditambah 2 atau 3x ditambah 3h ditambah 2. Sehingga berdasarkan definisi dari turunan, kita mempunyai f aksen x sama dengan limit dari fungsi fx plus h dikurang fx per h ketika h mendekati 0. Lalu kita substitusikan fx plus h ini dan fx ini ke dalam bentuk definisinya, maka diperolehlah f aksen x sama dengan 3h per h. Dari mana 3h per h? Ya tentunya dengan mengurangkan 3x dengan 3x dan 2 dengan 2. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sini kita akan menghitung limit 3h per h ketika h mendekati 0. Maka jelas h-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka h ini bisa kita bagi sehingga bisa kita sederhanakan menjadi limit 3 ketika h mendekati 0. Berdasarkan hukum limit, maka kita peroleh f aksen x-nya sama dengan 3. Ya, jadi turunan fungsi fx sama dengan 3x plus 2 itu adalah 3. Kita lihat contoh yang kedua. Dengan menggunakan definisi turunan kembali, kita akan menentukan f aksen a. Berarti di sini adalah turunan fungsi f di bilangan a dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2. Ya, dengan cara serupa, maka tentunya untuk menentukan f aksen a kita harus mencari dulu fa dan fa plus h. Nah, apa fa berarti kita ganti x di sini dengan a dan fa plus h berarti kita ganti x di sini dengan a plus h. Sehingga kita punya uraian dari fa plus h adalah a kuadrat tambah 2ah tambah h kuadrat dikurang a dikurang h ditambah 2. Lalu dengan menggunakan definisi turunan kita peroleh f aksen a. Nah, di sini dengan setelah mengurangkan a kuadrat, mengurangkan negatif a dan mengurangkan 2, maka diperolehlah 2ah ditambah h kuadrat dikurang h per h. Lalu dengan cara memfaktorkan h pada pembilangnya, dan kita tahu bahwa h di sini hanya mendekati 0, artinya tidak sama dengan 0, kita bisa membagi h sehingga kita bisa menyederhanakan limit tersebut menjadi 2a ditambah h dikurang 1. Dengan menggunakan hukum limit, maka kita hitung sehingga diperoleh hasilnya f aksen a adalah 2a dikurang 1. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat bahwa ternyata turunan itu berkaitan dengan kemiringan atau gradien kurva dan tentunya akan berkaitan dengan garis singgung kurva pada suatu bilangan. Mari kita lihat di sini bahwa kemiringan dari kurva fx saat bilangan a itu bisa kita nyatakan sebagai f aksen a atau turunan f di x sama dengan a. Dan persamaan garis singgung dari kurva y sama dengan fx di titik a, fa itu bisa kita peroleh dengan cara menghitung persamaan y dikurang fa sama dengan f aksen a dikali x. Kita lihat contohnya ya. Kita ingin menghitung persamaan garis singgung atau menentukan persamaan garis singgung kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2 di titik negatif 1,4. Pertama, mari kita perhatikan dulu
Apakah terdapat persamaan garis singgung kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2? Jika kita amati, maka tentunya bahwa fx ini akan menyinggung kurva fungsi setidaknya titik negatif 1,4 ini terdapat di fungsi fx, juga terdapat di persamaan garis singgungnya. Lalu jika kita amati dengan mensubstitusikan negatif 1 pada fx, kita peroleh fx negatif 1-nya sama dengan 4. Sehingga bisa kita tentukan bersamaan garis singgung kurva ini dengan cara mengetahui apa kemiringan dari persamaan garis singgung tersebut saat x-nya sama dengan negatif 1. Nah, tadi dari contoh kedua tadi kita lihat bahwa untuk fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2, f aksen A itu sama dengan 2a dikurang 1 ya. Sehingga bisa kita hitung kemiringan dari garis singgung tersebut saat x-nya sama dengan negatif 1 itu adalah negatif 3. Jadi diperolehlah persamaan garis singgung kurva fx ini di titik negatif 1,4 dengan cara mensubstitusikan f aksen A dan A ke dalam y dikurang fa sama dengan f aksen A dikali x dan A sebagai berikut. Sehingga diperolehlah persamaan garis singgung kurvanya yaitu y sama dengan negatif 3x ditambah 1. Nah, berdasarkan definisi tadi, sehingga kita perolehlah rumus-rumus turunan yang kalian kenal dari waktu SMA dulu ya. Yang pertama, bahwa turunan dari suatu fungsi konstan itu adalah 0. Ya, di sini dinotasikan konstannya dengan C. Lalu, bagaimana aturan pangkat turunan dari fungsi pangkat? Jika kita punya bentuk x pangkat n dengan n ini sembarang bilangan real, maka turunannya adalah n dikalikan dengan x pangkat n-1. Lalu dengan menggunakan aturan jumlah, jadi turunan dari penjumlahan fungsi f dan g itu sama dengan penjumlahan masing-masing turunan fungsi f ditambah fungsi g. Begitu pula untuk selisih. Sedangkan untuk hasil kali, jika kita punya perkalian fungsi f dan g, maka turunan pertama dari fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx ini adalah dengan cara yaitu fx dikalikan dengan turunan fungsi gx ditambah gx dikalikan dengan turunan fungsi fx. Atau jika kalian ingat rumus waktu SMA dulu, jika fx ini kita nyatakan sebagai u, lalu gx ini kita nyatakan sebagai v, maka turunan dari u kali v itu sama dengan u dikalikan turunan dari v atau v aksen ditambahkan dengan v dikalikan dengan turunan u atau u aksen. Jadi bisa kalian ingat bahwa turunan dari uv itu adalah uv aksen ditambah aksen v atau VU aksen. Nah, selanjutnya bagaimana dengan aturan bagi? Dengan cara serupa sebenarnya. Kalau kita punya turunan dari fx per gx, di sini ingat kembali bahwa gx-nya ini tentunya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kalau kalian ingat kembali bahwa jika kita misalkan f ini sebagai u dan gx ini sebagai v, maka turunannya adalah kita punya VU aksen dikurangkan dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi trigonometri? Ingat kembali bahwa turunan sinus itu adalah cosinus, jadi sin x turunannya apa? Cos x turunannya negatif sin x, dan tangan x turunannya adalah secant kuadrat x. Sedangkan untuk fungsi transenden di sini adalah fungsi eksponensial dan logaritma. Di sini untuk fungsi eksponensial e pangkat x dengan e ini adalah bilangan Euler, itu adalah e pangkat x. Sedangkan fungsi logaritma dengan basis bilangan Euler atau logaritma natural ya, ln x. Nah, ln x ini turunannya adalah 1 per x. Sekarang, mari kita berbicara aturan rantai. Dan
di sini, jika kita ingin menurunkan fungsi komposisi, misalkan kita punya FU yang terturunkan di U sama dengan GX, dan GX ini terturunkan di X. Maka, fungsi komposisi F O GX ini kita nyatakan terturunkan atau terdiferensialkan di X. Dan tentunya, turunan pertama dari FOG ini atau FOG aksen X ini adalah F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Berdasarkan aturan Leibniz, maka bisa kita perhatikan jika Y ini sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka notasi tadi bisa kita tuliskan ke dalam bentuk dy per dx ini sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Nah, sekarang bagaimana jika kita gabungkan aturan rantai dengan aturan pangkat ya? Nah, kalau N ini adalah sembarang bilangan real dan U-nya adalah GX yang dapat diturunkan atau terdiferensialkan, maka turunan pertama dari U pangkat N itu adalah N dikali U pangkat N-1 dikali dengan du per dx. Mari ingat kembali bahwa U di sini adalah sembarang fungsi yang bergantung pada variabel X. Ya, jadi kalau kita punya GX pangkat N, lalu kita turunkan terhadap X, maka turunan pertamanya adalah N dikali GX pangkat N-1 dikali turunan dari GX. Oke, kita lihat contohnya. Bagaimana menentukan turunan pertama dari fungsi akar X kuadrat ditambah 1? Pertama, kita bisa nyatakan fungsi F besar ini sebagai dalam bentuk komposisi F OGX, di mana F-nya adalah akar U dan G-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka dengan menggunakan aturan tadi kita punya F aksen U-nya adalah setengah kali U pangkat min setengah, karena FU-nya adalah U pangkat setengah ya, atau 1/2 akar U, dan turunan dari G terhadap X-nya adalah 2X. Sehingga turunan pertama fungsi F besar tadi terhadap variabel X ini adalah F aksen GX dikali G aksen X, atau 1/2 akar X kuadrat plus 1, yaitu dengan cara mengubah U ini, U yang di atas tadi, ke dalam menjadi X kuadrat plus 1 dan dikalikan dengan turunan G terhadap X, yaitu 2X. Sehingga diperoleh bentuk turunan pertama fungsi F terhadap X adalah X per akar X kuadrat ditambah 1. Nah, atau cara lainnya, tadi kita bisa menggunakan gabungan dari aturan rantai dan aturan pangkat, yaitu dengan cara menyatakan fungsi F besar X ini ke dalam bentuk X kuadrat tambah 1 pangkat setengah ya. Lalu dengan menggunakan aturan rantai dan aturan pangkat, maka turunan pertama dari fungsi F ini adalah jadi setengah dikalikan fungsi yang di dalamnya, yaitu X kuadrat plus 1 pangkat min setengah. Min setengah dari mana? Ya, dari setengah kurang 1 dikalikan dengan turunan dari X kuadrat plus 1 atau 2X, sehingga diperoleh hasil yang sama. Nah, sekarang kita akan berbicara turunan implisit. Nah, coba kita amati bahwa di sini ketika kita punya bentuk Y sama dengan X kuadrat, maka turunan pertama Y terhadap variabel X ini dapat kita cari secara eksplisit ya. Karena di sini kita punya Y jika diturunkan menjadi dy per dx dan X kuadrat jika kita turunkan maka diperolehlah 2X. Nah, di sini kita punya bentuk yang bentuknya eksplisit. Tapi bagaimana jika kita punya bentuk Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat? Nah, di sini dy per dx ini tidak dapat kita cari secara eksplisit, namun bisa kita cari secara implisit. Nah, bagaimana cara menentukan dy per dx secara implisit? Nah, langkah-langkahnya, jika kita ingin menyelesaikan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Pertama yaitu turunkan kedua ruas terhadap variabel X, sehingga kita punya notasi ini, dy per dx Y sama dengan dy per dx dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu langkah kedua, sekarang ketika kita ingin menurunkan yang memuat X, atau intinya kita akan menurunkan terhadap X dari kedua persamaan ini. Tapi ketika kita lihat, jika memuat X maka kita turunkan seperti biasa, tapi jika bentuk tersebut memuat Y, jadi kita turunkan dulu nih seperti biasa seolah-olah Y ini variabel X. Namun setelah itu kita kalikan hasilnya dengan dy per dx. Sebagai contoh, di sini jelas ya, Y ini kalau kita anggap Y ini sebagai X, turunannya itu adalah 1. Tapi karena dia memuat Y, maka bentuk di sini bisa kita nyatakan 1 dikali dy per dx.
Nah, yang X kuadrat di sini, jika kita turunkan hasilnya adalah 2X. Lalu bagaimana dengan Y kuadrat? Jadi perlakukan dulu Y kuadrat itu seperti X gitu kan. Y kuadrat, X kuadrat kalau diturunkan tadi kan 2X, berarti Y kuadrat kalau diturunkan menjadi 2Y. Namun tentunya kalikan dengan dy per dx. Nah, ini hasil ini berdasarkan aturan rantai yang tadi. Jadi seolah-olah kalian punya Y ini sebagai U. U kuadrat turunannya apa? Oh iya, 2U dikali du per dx. Nah, di sini kalau Y kuadrat berarti 2Y dikali du per dx. Lalu selanjutnya kita kumpulkan dy per dx dalam satu ruas. Kita faktorkan dan kita sederhanakan. Nah, tadi kita punya bentuk dy per dx sama dengan 2x ditambah 2y kali dy per dx ya. Lalu dengan cara mengurangkan 2y dy per dx di ruas kiri maupun di ruas kanan kita punya bentuk yang ini. Lalu kita faktorkan dy per dx-nya sehingga diperolehlah dy per dx-nya adalah 2x per 1 min 2y. Coba kita amati bahwa ketika kita menentukan turunan dari suatu persamaan dengan menggunakan turunan implisit, jadi bentuk dy per dx-nya ini bisa jadi selalu memuat y di ruas kanannya, berbeda halnya dengan yang bentuk eksplisit. Nah, sekarang kita lihat contohnya, bagaimana menentukan dy per dx dari persamaan x sin y tambah cos 2y sama dengan sin pi. Ya, seperti tadi, langkah pertama, kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan menggunakan perintah dy per dx. Lalu selanjutnya, karena di sini penjumlahan bisa kita turunkan masing-masing. Lalu kita turunkan dulu bentuk yang pertama ini. Ingat di sini ada x dikali sin y. Karena y ini bergantung pada x, maka ini kita anggap sebagai perkalian dua buah fungsi. Fungsi pertama berbentuk x, fungsi kedua berbentuk sin y. Maka turunannya, ingat kembali rumus U kali V. Apa turunan dari U kali V? Tadi kita lihat bahwa turunan dari U kali V itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga diperolehlah turunan dari X itu 1, turunan dari V-nya tetap yaitu sin Y, lalu sekarang U-nya tetap dan turunan dari V atau turunan dari sin Y. Ingat karena di sini memuat bentuk Y, jadi setelah kita turunkan sin Y menjadi cos Y, kalikanlah dengan dy per dx. Nah, dengan cara serupa bagaimana dengan cos 2y? Nah, kalau di sini bukan perkalian cos dengan 2y, tapi melainkan di dalam cos terdapat 2y. Nah, ingat kembali aturan rantai. Apa turunan dari cos 2y? Kita turunkan dulu yang terluarnya yaitu cos menjadi negatif sin 2y dikalikan dengan turunan dari yang di dalamnya 2y. Apa turunan 2y? 2, karena di sini memuat y, maka kalikanlah dengan dy per dx. Sedangkan turunan sin pi, karena pi ini adalah konstan, maka sin pi juga konstan sehingga turunannya adalah 0. Kalian bisa hitung sendiri bahwa sin pi adalah 0 ya. Oke, sehingga lalu setelah kita kalikan dan kita kumpulkan yang memuat dy per dx di ruas kiri, kita punya bentuk ini. Lalu kita faktorkan dy per dx-nya sehingga kita perolehlah dy per dx ini yaitu negatif sin y per x cos y dikurang 2 sin 2y. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada minggu ini. Jadi, selamat belajar dan harap dikerjakan tugasnya ya. Jadi, coba perhatikan bukunya, lalu kalian buka bab turunan yaitu di bab 8. Lalu silahkan kerjakan semua soal-soalnya dan silakan dikumpulkan di course kita ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.